Hai, Shalom. Ya, puji Tuhan ada kesempatan lagi untuk sharing kali ini. Sebelumnya kita sudah dengar sharing saya yang pertama, yaitu pada penulisan saya yang saya tulis pada tahun 2013 pertama sekali. Dan sharing yang kedua kali ini saya akan kongsikan pada penulisan saya pada tahun 2014. Jadi ini penulisan ini waktu saya sedang dalam pengajian saya, pengajian ijazah. Jadi ini penulisan yang kedua pada tahun 2014. Jadi sebelum kita saya mulakan kesaksian ini, kita berdoa dulu. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang sesi perkongsian kita kali ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami peluang sekali lagi untuk berkongsi ayat-ayat yang pernah saya tulis sebelum ini. Ya, tujuannya ialah untuk hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi penulisan saya yang kedua ialah pada tahun 2014 tanggal 30 Desember dan penulisan sebelumnya ialah pada 11 Desember 2013. Jadi jaraknya sangat jauh sekali. Sebenarnya ada 2. Sebelum penulisan kali ini ada 2 di antaranya, tapi saya skip saja untuk perkongsian. Saya akan ambil penulisan saya pada yang keempat. Hanya untuk mencari kesempatan yang sememangnya jarang untuk kita sadari. Kesempatan untuk berkata jujur, kesempatan untuk membuat kebaikan, kesempatan untuk meminta kemaafan, dan kesempatan apapun dalam segala perkara. Saya tahu bahwa untuk menggunakan setiap kesempatan ini adalah sukar, namun apa yang pasti keperluan kita untuk memiliki iman, kasih dan pengharapan adalah kunci dari semua hal tersebut. Bersyukurlah karena nafas baru yang kamu hembuskan, yang membuatkan kamu terus hidup dan bangun dari tidur semalam, memberi kamu kesempatan untuk semua perkara hari ini dan hari-hari berikutnya. Jadi ini penulisan saya yang keempat, sebab ada 2 penulisan yang saya tidak bacakan untuk saya kongsikan. Jadi saya tulis perkongsian ini pada tahun 2014. Jadi masa ini saya sedang ambil pengajian dalam ijazah. Jadi sebagai seorang pelajar memang kita sangat sibuk sama sehari-hari kita, dan banyak orang yang kita jumpa setiap hari, ada macam-macam ragam. Ramai manusia yang kita jumpa, terutama sekali pelajar-pelajar ketika itu, sebab masa itu saya ambil pengajian di Semenanjung, Malaysia. Jadi ada banyak bangsa-bangsa yang ada. Kalau di Malaysia memang ada banyak suku kaum yang ada. Bangsa-bangsa juga berlainan, jadi sudah tentu hati juga lain-lain. Ya, kata pepatah, rambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Begitulah yang saya jumpa setiap hari semasa dalam pengajian saya. Jadi dalam proses pembelajaran itu saya ada ramai kawan juga, cuma hanya beberapa kawan yang selalu bersama saya, dan yang kawan lain itu yang jumpa hari ini besok dia jumpa lagi. Dia bukan kawan yang setiap hari kita bersama dengan kita lah.
Jadi ini saya tujukan untuk orang-orang yang saya jumpa setiap hari. Ya kadang-kadang kita sendiri juga tanpa kita sadar kita sembunyikan sesuatu. Kalau kita tidak suka seseorang kan, ya saya macam nih, kalau saya tidak suka seseorang kan, saya tidak berterus terang. Saya akan pendam dan saya simpan sendiri. Sebab saya tidak mau kalau orang itu dengar apa yang saya cakap dan saya tidak suka tentang dia, nanti dia akan kecil hati. Jadi biasanya saya akan pendam sajalah, jarang saya ceritakan. Jadi di sini saya cakap kesempatan untuk berkata jujur. Berkata jujur itu sukar sekali saya lakukan masa itu. Sebab kalau saya cakap jujur nanti orang juga akan terasa, akan kecil hati juga. Jadi tidak sesuai kalau saya berkata jujur ketika itu. Jadi untuk ayat yang seterusnya, kesempatan untuk membuat kebaikan. Jadi jelas sekali kalau kita berkata jujur, kita mungkin akan membantu seseorang itu mengubah sikap dia. Ya kadang-kadang ada orang yang bila dia ditegur atau ada orang yang dia tahu tidak suka dia buat seperti ini atau seperti itu, dia mungkin akan berubah jadi lebih baik. Atau mungkin ada orang yang tidak suka kalau dia dengar kalau ada orang yang tidak suka tentang dia. Jadi kesempatan untuk berbuat kebaikan adalah salah satu kunci supaya bila kita berkata jujur itu, kita akan memberitahu orang itu kalau ada kelemahan dia, kita akan coba beritahu dia dan berharap agar dia boleh mengubah sikap dia kalau memang sikap dia itu tidak baik terhadap orang lain. Jadi ada kebaikan di sini sekiranya kita berkata jujur tentang suatu perkara yang boleh diterima oleh seseorang. Jadi seterusnya ialah kesempatan untuk meminta kemaafan. Jadi kesempatan untuk meminta kemaafan. Di sini apa yang saya rasa ketika itu, memang kalau mau minta maaf kepada seseorang itu sangat sukar bagi saya. Sebab mungkin masa itu kita anggap kawan kita itu memahami keadaan kita dan kita juga paham yang kawan kita juga itu mengetahui apa yang kita rasa. Jadi meminta kemaafan ini tidak selalu berlaku dalam kehidupan saya sepanjang pengajian saya pada ketiga ini. Dan kesempatan apapun dalam segala perkara. Jadi bagi saya semasa dalam pengajian saya hari itu, saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang berbeza agama, berbeza bangsa, budaya. Jadi perangai juga berbeza, lelaki dan perempuan juga sangat-sangat jauh berbeza. Jadi seringkali ada perselisihan faham antara kami, tapi kesempatan untuk berkata jujur, kesempatan untuk meminta kemaafan untuk segala perkara itu sangat jarang. Jadi saya tuliskan di sini karena saya tahu setiap kesempatan itu sangat sukar dilakukan. Namun apa yang pasti itu sangat perlu bagi kita. Keperluan kita untuk memiliki iman, kasih dan pengharapan adalah kunci dari semua hal tersebut. Maksudnya saya ambil daripada firman Tuhan, iman, kasih dan pengharapan ini. Kalau kita mengerti kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita dan pengharapan yang kita miliki untuk segala perkara, kita pasti akan mampu berkata jujur untuk segala perkara
yang sesuai kita jelaskan kepada orang lain, dan kita pasti akan boleh melakukan tindakan untuk mengambil kesempatan meminta kemaafan sekiranya kita melakukan kesalahan atau perkara-perkara yang tidak disukai oleh rekan-rekan kita ataupun sahabat kita sepanjang pergaulan kita. Jadi bersyukurlah karena nafas baru yang kamu hembuskan, yang membuatkan kamu terus hidup dan bangun dari tidur semalam, memberi kamu kesempatan untuk semua perkara hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Jadi maksudnya kita harus bersyukur atas nafas yang kita ada, karena kalau tanpa nafas yang diberikan oleh Tuhan, kita mungkin tidak dapat berharap untuk melakukan dan mengambil kesempatan-kesempatan ataupun peluang yang kita ada, seperti kesempatan minta maaf, berkata jujur, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kalau Tuhan tidak memberi kita nafas pada hari ini, bangun dari tidur semalam, pasti kita tidak akan ada pengharapan untuk melaksanakan tugas kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, yang menerima kasih dan pengharapan dari Tuhan. Itu kita tidak dapat melakukan perkara-perkara tersebut, perkara untuk melakukan kebaikan. Jadi dasar daripada penulisan saya ini adalah kesempatan itu sangat penting bagi kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai pribadi yang begitu mengasihi seseorang dan selalu bersyukur, selalu memohon pengharapan kepada Tuhan, bersyukur dengan nafas baru yang kita miliki, supaya setiap kesempatan yang diberikan kepada kita itu kita dapat menggunakan dan kita dapat mengisi ruang itu untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kita dan juga bagi orang sekeliling kita. Jadi bagi saya penulisan ini sangat membantu saya untuk menjelaskan isi hati saya sepanjang menjadi seorang pelajar dan berjumpa dengan ramai orang yang berbeza perangai, bangsa dan agama juga ketika itu. Jadi sekiranya Anda sedang melalui fase-fase yang berjumpa dengan seseorang tapi mungkin tidak selesa dengan dia, tidak sesuai berkawan dengan dia, kamu merasa seperti itu, biasanya kalau kamu jujur kamu boleh cakap terus terang, tapi pastikan tidak menimbulkan salah paham ataupun tidak menyinggung perasaan seseorang itu. Dan sepatutnya kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita sadar, kadang-kadang kalau tidak sadar itu mungkin tidak tahu ambil kesempatan untuk minta kemaafan. Tapi selagi kita sadar yang kita melakukan kesalahan dan mungkin akan menyebabkan seseorang itu tersinggung, kesempatan untuk meminta maaf itu selalu ada. Sekiranya kita masih bernafas hari ini, Tuhan masih mau kita melakukan tugas untuk menjalankan kehidupan kita seharian, melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi semoga dapat membantu Anda lakukan kebaikan untuk semua kesempatan-kesempatan ataupun peluang yang Tuhan berikan, dan bersyukur sentiasa bahwa jika kita masih bernafas hari ini, itu karena Tuhan masih mau kita ambil peluang dan kesempatan melakukan perkara-perkara yang perlu kita lakukan, yang sebaik-baiknya harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi terima kasih karena mendengar sharing saya kali ini. Harap ini juga sedikit sebanyak akan
membantu kita, membantu Anda juga ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, kita jumpa lagi.